Perkenalkan, nama saya Akmal Malik Bayhaqi dari kelas 12 IPA 5. Nomor absen 5 akan menjelaskan tentang akuntansi secara umum dan persamaan dasar akuntansi. Oke, tanpa lama lagi kita langsung masuk ke intinya. Secara umum, pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Adapun beberapa pengertian akuntansi menurut para ahli, yang pertama adalah Charles T. Holmgren dan Walter T. Harrison, kedua adalah Charles Littleton, ketiga Carl Warren, Jim Reeve, Jonathan Dukes, keempat Rudianto, nomor 5 C. West Kurman, 6 Suparwoto L, 7 Glenn C. Arnold, dan 8 pengertian akuntansi menurut ABP. Tujuan akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama akuntansi secara umum. Secara umum memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. Menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Yang kedua adalah tujuan akuntansi secara khusus. Secara khusus, tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum PABU atau Generally Accepted Accounting Principles GAAP. Yang ketiga adalah tujuan akuntansi secara kualitatif. 1. Memberikan informasi yang relevan. 2. Menyampaikan informasi yang telah teruji kebenaran dan validitasnya. Ketiga adalah informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir adalah menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Adapun manfaatnya yaitu adalah 1. Sebagai informasi keuangan. Seperti disebutkan di atas, proses akuntansi akan memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik itu pihak internal maupun eksternal. 2. Sebagai bahan evaluasi keuangan. Dengan mengetahui informasi keuangan, maka seseorang atau perusahaan dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan di masa mendatang. Nomor 3 adalah sebagai alat kontrol dan bukti keuangan. Pencatatan keuangan yang dilakukan dengan baik akan membantu kita dalam mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak pengeluaran. Yang keempat adalah sebagai alat untuk mengelola keuangan. Pencatatan keuangan akan sangat membantu setiap pihak dalam mengelola keuangannya. Dengan akuntansi, maka kita dapat memperhitungkan berbagai keperluan sehari-hari sehingga pengeluaran tidak membengkak. Fungsinya yaitu yang pertama adalah merekam catatan transaksi. Merekam catatan transaksi atau recording report merupakan sistematis dan kronologis, merupakan fungsi utama dari akuntansi. Yang kedua adalah melindungi properti dan aset. Fungsi akuntansi berikutnya adalah untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan hasil. Fungsi akuntansi selanjutnya adalah untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu, misalnya investor, kreditor, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya. Keempat atau terakhir adalah meeting legal. Fungsi akuntansi juga berhubungan dengan perancangan dan pengembangan sistem, misalnya untuk memastikan catatan dan pelaporan hasil selalu memenuhi syarat hukum. Yang terakhir adalah berikut beberapa bidang dari akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Yang kedua adalah auditing atau pemeriksaan akuntansi. Ketiga adalah akuntansi perpajakan. Keempat adalah akuntansi budgeter. Kelima adalah akuntansi biaya. Dan keenam adalah akuntansi organisasi nirlaba. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Setiap transaksi yang terjadi akan memenuhi keseimbangan dari neraca.
Walaupun begitu, keadaan posisi neraca harus tetap seimbang atau balance. Fungsi persamaan dasar akuntansi. Jika dilihat dari fungsinya, persamaan dasar akuntansi memiliki fungsi yang hampir sama dengan neraca. Perbedaannya adalah jika dalam neraca akan dilaporkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, sedangkan dalam persamaan dasar akuntansi akan menyajikan posisi keuangan perusahaan sekaligus dengan transaksi yang mengakibatkan perubahan terhadap posisi keuangan selama periode tertentu. Persamaan dasar akuntansi memiliki fungsi utama untuk menyajikan transaksi yang mengakibatkan perubahan dalam posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Apa saja sih komponen-komponen yang terdapat dalam persamaan dasar akuntansi? Pertama adalah aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi terhadap perusahaan di masa depan. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah utang perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan akan mengakibatkan arus kas keluar dari kekayaan perusahaan. Tiga adalah ekuitas. Ekuitas adalah seluruh kekayaan bersih perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Ini adalah beberapa rumus dari persamaan dasar akuntansi. Berikut adalah beberapa rumus persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kewajiban sama dengan aset dikurangi ekuitas. Atau ekuitas sama dengan aset dikurangi kewajiban. Jika dalam persamaan dasar akuntansi dimodifikasi dengan memasukkan akun pendapatan dan beban, maka bentuk persamaan dasar akuntansi akan menjadi seperti berikut. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan dikurangi beban. Atau aset tambah beban sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan. Berikut adalah contoh soal. Pak Boruto menginvestasikan uang sebesar 30 juta. Transaksi ini adalah aset dan ekuitas. CV harapan meminjam uang sebesar 20 juta di bank. Transaksi ini adalah aset dan kewajiban. Maka persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. 50 juta sama dengan 20 juta ditambah 30 juta. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.